Kita simak video detik-detik penutupan gereja di Purwakarta yang langsung diprakarsai, dikomandoi oleh bupatinya sendiri. Shalom saudara-saudara, berjumpa dengan saya Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel, yaitu channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Saya berdoa bagi saudara yang selalu mendukung channel ini, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan melimpah-limpah, memberikan saudara kesehatan, kekuatan, dan juga umur panjang. Saudara-saudara, di video kali ini saya mau membagikan kepada kita video cuplikan yang mana di dalamnya seorang bupati dan juga rekan-rekan mereka menutup gereja yang ada di Purwakarta, yang mana seharusnya beliau sebagai bupati, sebagai kepala daerah memberikan solusi kepada masyarakat bagaimana caranya supaya gereja itu tidak ditutup, supaya ada kedamaian, ada kenyamanan antar umat yang beragama. Bagaimana videonya? Mari kita saksikan video berikut ini. Simak video detik-detik penutupan gereja di Purwakarta yang langsung diprakarsai, dikomandoi oleh bupatinya sendiri. Bupati Purwakarta yang cewek itu, jandane siapa? Deni. Dari Pak Camat dan Ibu Kades, ya nanti apa Pak? Jandane Dedi Mulyadi. Cek sesuai dengan kita keharian. Namanya OSS, jadi masih kita cek karena sistem itu akan muncul apakah yang sudah berizin atau tidak. Itu ternyata tidak ada penggunaan ini baik untuk kegiatan beribadatan maupun aktivitas yang lainnya. Mengacu kepada regulasi kaitan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2022 tentang jaminan gedung. Dan sekiranya yang pemilik gedung ini harus segera mengurus perizinannya, yaitu dua hal. Yang pertama adalah memperoleh persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat baik fisik. Setelah gedung terbentuk, maka boleh mengajukan untuk aktivitas yang lainnya, yaitu olahraga ataupun yang lainnya, termasuk adalah kegiatan peribadatan yang secara khusus aturannya melalui peraturan bersama kedua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ya. Untuk itulah saya menyampaikan hasil tindak lanjut inspeksi lapangan bangunan sarana ibadah dan kegiatan yang lainnya yang ada di belakang kita. Ini adalah sebagai dasar kita menindaklanjuti penutupan, ya, sementara sebelum keluarnya perizinan. Jadi saya harapkan pada gedung ini untuk mengurus perizinan terlebih dahulu. Oke ya. Saya kira pemerintah harus turun tangan ya, harus bersikap tegas atas fenomena-fenomena serupa yang akhir-akhir ini kerap seringkali terjadi. Yang masih belum hilang dari ingatan kita peristiwa Lampung ya, pembobolan gereja di Lampung. Sama juga alasannya izin. Alhamdulillah pelakunya sudah ditangkap ya, di Lampung ditahan. Kemudian belum lama peristiwa Lampung muncul lagi peristiwa Kulon Progo, penutupan patung Bunda Maria. Sama juga alasannya karena belum ada izin. Kulon Progo baru saja selesai kemarin muncul di Lumajang, dipasang spanduk besar larangan mendirikan gereja di wilayah ini. Ini belum selesai, masih hangat ini lagi di Purwakarta, sama alasannya izin. Ini ya, yakin kalau alasan serupa diterapkan sebaliknya untuk umat Islam, entah berapa musola, berapa tempat ibadah yang layak untuk ditutup seperti itu. Seandainya mau ada tindakan balik seperti itu, tapi apa ya hal itu mau dilakukan? Bisa perang saudara negara ini, bro. Loh ya, ini di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa lah ya, banyak umat muslim. Nah coba kalau kita lihat di Indonesia bagian timur, di NTT sana, di Papua, di Kupang, kalau model egoisme semacam ini dengan dalih bersembunyi di balik perizinan, berapa puluh musola masjid yang bisa ditutup gara-gara itu. Tapi itu kan nggak baik lah. Kita semua tahu tuh
Kita semua ngerti itu adalah hanya untuk argumentasi akal-akalan bersembunyi di balik perizinan. Toh tidak semua tempat ibadah memerlukan tempat izin yang ketat semacam aturan itu. Ada klasifikasinya, nggak semuanya. Ya Allah ya Karim, di Indonesia di RT itu kadang-kadang ada 1-2 musola, di masjid ada lebih dari 4-5 masjid, banyak sekali. Coba kalau mau dipersoalkan, ditelisik model presiden begitu, ya bubar negara ini perang saudara. Kita melihat prinsipnya lah, oke, kalau memang bahwa bangunan gereja itu memang mutlak memerlukan perizinan sebagaimana yang disyaratkan, oke, minta kepada pengelolanya untuk segera memenuhi administrasi persyaratannya. Tetapi kan tidak harus ditutup, itu tempat ibadah. Kita kan punya tepo seliro, punya toleransi. Kalau ditutup terus mereka beribadah di mana? Ini otaknya gua pada dipakai ya, puasa-puasa Ramadan. Ramadan itu kan disuruh menahan nafsu gitu ya. Yang dikedepankan nafsunya saja gitu loh. Itu kan sama dengan kayak orang makan. Orang lagi makan, gara-gara mungkin belum bayar ke kasir gitu. Karena mungkin belum sempat gitu ya. Tiba-tiba makanannya diambil lagi dimakan. Kira-kira rasanya bagaimana? Ya tinggal diperingatkan, nanti setelahnya bayar apa? Ya oke. Ini kan sedang makan, tiba-tiba direbut piringnya, makanannya ditutup, itu gimana kira-kira rasanya? Barang pada Allah ya Karim, bupati ya. Lihat-lihatlah, disaring-saring itu loh. Kalau memang ada tempat ibadah, apapun lah ya tempat ibadahnya, enggak hanya gereja, mungkin masjid, gereja pura, didirikan memang tanpa argumentasi yang jelas. Didirikan hanya untuk sebuah perpecahan misalkan. Masjid pun tidak boleh mendirikan masjid yang menimbulkan madorot, menimbulkan perpecahan, itu dilarang oleh Nabi. Nabi dalam sejarahnya pernah menghancurkan, membakar masjid yang namanya Masjid Jiror, karena dibuat dengan tujuan yang lain, yang berbeda, bukan untuk beribadah, tapi untuk membuat perpecahan di antara umat Islam ketika itu. Dibakar oleh Nabi, dan sahabat-sahabatnya dilarang sholat di situ. Itu kalau konteksnya memang begitu, oke lah ya, misalkan di sebelahnya sudah ada masjid gede, kemudian tiba-tiba dibangun gereja, sementara tidak ada umat Kristiani di situ satupun gitu loh. Kan itu pendirian yang tidak logis, tidak masuk akal. Maksudnya apa? Itu kan namanya memanas-manasi, provokasi kan begitu. Kecuali dalam satu tempat yang memang diperuntukkan untuk menggambarkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika, untuk memberikan contoh tentang hebatnya kerukunan umat beragama di Indonesia. Misalkan di tempat wisata atau di kantor urusan agama, di kantor departemen agama ada satu komplek khusus dibangun masjid, gereja, pura dan lain sebagainya. Atas kesepakatan bersama, oke. Ini kan memang dibangun untuk beribadah. Memang difungsikan, memang memerlukan umat Kristiani itu. Ini Menteri Agamanya Ketua Umum GP Ansor loh ya. Tokoh NU 24 karat gitu ya. Lah ya Ketua Umum GP Ansor punya komandan, punya banser 7 juta orang. Ini saja masih ada begini, masih ada model-model begini. Tidak berdaya menghadapi yang begini. Ini apalagi nih, kalau Menteri Agamanya dari kelompok mereka bubar pasar, habis kerukunan hidup beragama. Jadi yang terakhir mohonlah dievaluasi, negara hadirlah. Jangan sampai hadir sudah clash, sudah hancur berantakan, nggak ada gunanya. Mencegah itu tetap harus didahulukan. Mencegah itu lebih baik daripada. Ya, kita sudah melihat video cuplikannya tadi, ya, bagaimana seharusnya ya dia sebagai bupati tidaklah seharusnya melakukan yang namanya penutupan gereja. Tetapi seharusnya apalagi di bulan puasa ini beliau sebagai bupati memberikan jalan keluar. Oke, mungkin gereja itu belum ada izin. Tetapi seharusnya beliau bukan hanya menutup gereja tersebut, tetapi juga memberikan solusi dan juga memfasilitasi di mana mereka harus beribadah untuk sementara waktu ataupun untuk sesaat. Tetapi itu belum dilakukan, ya teman-teman semua. Ini adalah kesalahan yang dilakukannya, karena akan banyak orang-orang yang ribut, ya khususnya orang-orang Kristen dan juga umat beragama melihat hal tersebut. Karena seturut dengan undang-undang yang kita tahu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu harus dilakukan.
Dan bahkan juga Bapak Joko Widodo mengatakan bahwa ada kebebasan bagi umat yang beragama. Nah, teman-teman semua perlu kita perhatikan di sini bahwasanya kebebasan itu ada. Oke, mungkin izinnya belum ada. Tetapi seharusnya beliau sebagai bupati memberikan tempat, ya, memfasilitasi mereka, ya, supaya mereka bisa beribadah sebelum surat izinnya itu keluar. Dan di samping itu juga, ya, seperti yang kita ketahui dan kita paham, ya, yang menjadi masalah dan persoalannya adalah kadangkala surat izin itu sangat dipersulit, sehingga itulah yang membuat surat izinnya itu lama keluar. Oke, mungkin kita menginginkan surat izin gereja tersebut, tapi masalahnya kenapa dipersulit di dalam pemerintah ketika kita mengurus surat izinnya. Nah, ini perlu kita pertanyakan, ya. Saya percaya pendeta yang ada di tempat itu menginginkan surat izinnya keluar, tetapi perlu juga kita bertanya kenapa surat izinnya belum ada. Ya, bisa jadi karena memang sudah diurus, tetapi belum ada respon, ataupun izinnya dipersulit, ataupun tidak ada tidak ada kepedulian, atau bagaimana, kita tidak tahu. Itu perlu kita pertanyakan. Ya, teman-teman semua, kita harus adil, ya, karena ini adalah bercerita tentang ketuhanan. Karena kita tahu dalam undang-undang dasar itu, ya, Pancasila, kita tahu dikatakan bahwasanya ketuhanan yang Maha Esa, ya, itu perlu kita miliki, ya. Jadi apakah tunggu ada dulu izinnya baru kita beribadah? Ini masalah iman, masalah kepercayaan dengan Tuhan. Tidak ada hak kita untuk melarang hal tersebut. Sekali lagi saya katakan, tidak ada hak kita untuk melarang hal tersebut. Coba kita lihat dulu mungkin agama-agama lain. Katakan saja seperti masjid-masjid. Di antara puluhan masjid, belum tentu semua punya izin. Kita tidak tahu, karena kita tidak pernah mencampuri hal tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Kita tidak sibuk mencampurinya, ya, karena biarlah itu urusan mereka masing-masing. Jadi teman-teman semua, mari, dua hal yang perlu kita ingat. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus diterapkan. Yang kedua, kita harus ingat Tuhan yang Maha Esa itu penting bagi kita umat yang beragama. Puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau saudara diberkati, silakan share video ini sebanyak mungkin supaya lebih banyak lagi orang menontonnya, dan juga subscribe-lah supaya channel ini jadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Pendeta Rio Pasaribu undur diri. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.